Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam Mesbah Doa malam hari ini. Mari kita meredakan hati dan hidup kita, bawa hidup kita sebagai persembahan di hadapan Tuhan. Ajaklah keluarga, kerabat, dan teman-teman yang ada di sekitarmu, ajak untuk sama-sama berdoa, memuji dan menyembah Tuhan. Dan izinkan Tuhan berbicara dalam setiap hidup kita. Mari saudara, kita siapkan hati kita untuk kita menyembah Tuhan. Dalam segala hal Kau turut bekerja, mendatangkan kebaikan di dalam hidupku. Tak perlu ku khawatir, Yesus jaminanku. Di dalam kesesakan Kau perlindunganku. Kau Bapa-Ku yang baik, selalu setia dengan janji-Mu. Kau pegang tanganku, beri kemenangan, penyertaan-Mu dan mujizat-Mu selalu tersedia bagiku. Nyanyikan dari awal, katakan dalam segala hal Kau turut bekerja, mendatangkan kebaikan di dalam hidupku. Tak perlu ku khawatir, Yesus jaminanku. Di dalam kesesakan Kau perlindunganku. Kau Bapa-Ku yang baik, selalu setia dengan janji-Mu. Kau pegang tanganku, beri kemenangan, penyertaan-Mu dan mujizat-Mu. benar Tuhan, selalu tersedia bagiku. Kau Bapa-Ku yang baik, selalu setia dengan janji-Mu. Kau pegang tanganku, beri kemenangan, penyertaan-Mu dan mujizat-Mu selalu tersedia bagiku. Kau Bapa-Ku yang baik, selalu setia dengan janji-Mu. Kau pegang tanganku, beri kemenangan, penyertaan-Mu dan mujizat-Mu
selalu tersedia bagiku. Penyertaan-Mu dan mujizat-Mu selalu tersedia bagiku. Penyertaan-Mu dan mujizat-Mu selalu tersedia bagiku. Shandara labaya sakalamu Kirana ratana labaya se Shirara labaya sanyo Rikarana labaya se Haleluya Yesus. Kami memerlukan-Mu Tuhan, kami membutuhkan-Mu Yesus, kami perlu Engkau Tuhan. Ora labaya si, lukarana lamu Yesus, kami perlu Engkau Tuhan. Kami mendekat padamu Yesus. Yesus, kami perlu Kau Tuhan. Kami tidak mampu berjalan sendiri. Kami tidak sanggup berjalan sendiri kecuali Tuhan bersama dengan kami. Oleh karena itu setiap waktu, setiap saat kami sangat memerlukan Tuhan. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Benar Tuhan, ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Kami perlu Kau Tuhan. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Kami butuh Kau, kami perlu Kau Tuhan. Engkau Yesus, Benar, benar Tuhan. kami haus Tuhan. menantikan-Mu. Benar. Sebab kami tidak mampu berjalan sendiri Tuhan. Percaya Kau penuh Pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau,
Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Irana lama ya Rana lama ya sasana Rukana lamu Rikana ralapa ya santanamu. Kami percaya kepadamu. Haleluya. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang baik, Kau Allah yang mulia, Kau Allah yang ajaib, Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya ya Tuhan. Kau Allah yang setia, sesungguhnya tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap hari Tuhan, setiap pagi. Kau orang besar kesetiaan, besar karena kesetiaan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, di tengah setiap pergumulan kesesakan, bahkan sukacita yang kami alami, kami berkata Tuhanlah yang hebat, Tuhanlah yang berdaulat. Terima kasih Tuhan, karena itu berbicara pada setiap kami, Engkau yang kami rindukan. Tuntunan-Mu dan arahan-Mu menjadi pegangan hidup kami. Berpegang pada janji firman-Mu tidak akan pernah sia-sia ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami bawa kami mengalami kebenaran firman Tuhan. Ajari kami berjumpa dengan firman yang menghidupkan dan yang memerdekakan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, berbicara kepada setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom saudara, bagaimana kabar saudara? Luar biasa. Saya berdoa supaya saudara dalam keadaan baik ya. Dan ini bulan Februari dikenal dengan bulan kasih sayang. Ya, makanya di bulan Februari saya akan bicara tentang keluarga ya. Karena keluarga itu manifestasi kasih seseorang kepada pasangan, kepada anak gitu. Nanti mungkin bagian terakhir kita belajar level kasih yang berbeda. Nah, hari ini saya akan lanjutkan kemarin ya. Kemarin saya berbicara tentang betapa pentingnya 4 pilar yang menyangga keluarga. Kemarin mari Ibu Flora baca Efesus pasal 5 ayat 22 sampai 27 dah ya. Efesus pasal 5 ayat 22 sampai 26 dah. 26 apa 27. Ya. Efesus pasal yang kelima, mulai ayat yang ke-22. Demikian bunyi firman Tuhan. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh.
Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Perhatikan ya. Terus ayat 25, ayat 24 Bu silakan. Ayat 25 lanjut. 25 lanjut Ya. kan? Oke. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan air, dengan memandikannya dengan air dan firman. Ya. Kita kembali ayat 25 dikatakan ayat 25, hai suami, kasihilah istrimu. Jadi ada manifestasi kasih di bulan kasih sayang. Saya pengen semua suami mengasihi istri. Ya. Amin. Ibu Setiap Flo, bulan atau Pak? ya, Kasih sayang aja. tapi hanya bulan ini aja kita bahas maksudnya. Tapi kalau dilakukannya tiap hari dong. Harus. Ibu Flora protes, saudara. Padahal udah saya sayang, udah saya kasihi, saudara ya. Nah, sekarang kita belajar. Bagaimana caranya mengasihi, itu jelas tuh. Sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat. Jadi ada standar cara kita mengasihi. Nah, saudara, untuk bisa memanifestasikan bahwa kita tuh mengasihi pasangan kita, ya, maka kita belajar untuk memanifestasikannya di dalam 4 pilar ini. Kemarin kita belajar komunikasi adalah apa, saudara? Dasar kehidupan. Jadi kalau kita tuh berkomunikasi bersama dengan pasangan, itu bukti bahwa kita mengasihi. Karena apa? Karena banyak orang yang komunikasinya macet. Dari pagi sampai sore nggak ngomongan. Itu komunikasinya macet. Dia nggak mengasihi. Kalau dia mengasihi, salah satunya harus ada yang ambil tindakan yang waras, harus ngalah. Jadi selama ada gatekeeper di dalam keluarga, orang yang ngalah, orang yang merindukan keluarganya itu seperti sorga di bumi, maka orang itulah yang harus belajar memanifestasikan kasih. Nah, di dalam ayat ini memang Tuhan menuntut suami gitu ya. Kenapa Pak? Ya karena dia institusi yang lebih tinggi. Jadi dalam struktur keluarga, suami lebih tinggi. Makanya dia harus mengasihi. Yang institusi yang di bawah harus menghormati. Oke? Jadi memang ini dua mata uang bahasa kasihnya. Ya. Kalau suami itu pengen dihormati, kalau istri pengen dikasih. Makanya firmannya jelas, hai istri hormatilah gitu. Tapi suami hai kasihi. Nah, kalau orang berkomunikasi dan keluarga kehilangan komunikasi, saudara, ya, diam-diaman, ya, terus kemudian ya tahu sama tahu, ya mandi gantian, makan gantian, gitu. Di rumah disediain makanan, tapi kalau istrinya makan, suaminya pergi nanti. Begitu istrinya pergi, suaminya makan, gitu kayak kucing sama anjing gitu, saudara. Itu keluarga nggak bahagia tuh. Komunikasi hilang. Oke? Yang kedua, kemarin kita belajar bahwa kita tidak bisa mengubah pasangan kita karena perubahan itu adalah sebuah proses kehidupan. Nah, hari ini kita belajar lagi yang ketiga dan 4. Apa Bu yang ketiga, Bu? Kunci yang ketiga, bagaimana kita dapat menjadi keluarga yang berbahagia dan kita bisa menikmati pernikahan yang bahagia, Ya. adalah keseimbangan. Itu adalah kunci kehidupan. Ya. Jadi di dalam kehidupan suami dan istri perlu seimbang. Makanya di dalam kitab Korintus, Paulus mengajarkan kepada jemaat di Korintus supaya kita menjadi pasangan yang seimbang. Kita menjadi pasangan yang seimbang sehingga kita bisa bertumbuh bersama. Ya, seimbang dalam apa? Dalam banyak hal. Ya, kalau tinggi nggak usah seimbang banget sih. Ya, tetapi kita perlu belajar seimbang di dalam
roh, kita perlu seimbang juga dalam jiwa. Ya, juga dalam tubuh, jaga kesehatan bersama-sama. Kenapa? Karena kenapa kita perlu saling menjaga kesehatan badan-badan kita sendiri? Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kesehatan itu adalah hadiah terindah bagi pasangan coba kita. chat. Ini bagus nih. Saudara chat ya. Kesehatan adalah hadiah terindah dari pasangan. Ya. Jadi kenapa jadi hadiah terindah? Karena itu hadiah terbaik, lebih dari tas ya Bu ya. Oh iya. Lebih dari emas ya Bu. Oh iya. Oh iya. Kalau Pak Wirya sehat, saya bahagia banget. Oh iya. Kalau saya sehat, dia juga bahagia. Ada yang merawat. Nah, jadi kita perlu ngerti, kedengar kalau kita mau belajar jadi seimbang. Nah, di dalam pernikahan, kalau misalnya, suami kepala keluarga, biar aja dia bertumbuh sendiri, biar dia melayani sendiri, biar dia pergi ke gereja sendiri, dan istri kan yang penting rumah tangga aman, makanan tersedia. Enggak, kita semua harus seimbang. Amen. Kalau suami kita ingin, suami sebagai pemimpin perlu membawa keluarga itu hidup dalam keseimbangan rohani. Makanya perlu ada mesbah keluarga di mana semua saling mendoakan. Suami mendoakan istri dan anak-anaknya, istri juga berdoa bagi pekerjaan suami dan keluarga, sehingga kita menjadi bertumbuh ya. Nah, dulu salah satu ketakutan saya menerima yang ganteng ini sebagai pasangan saya adalah karena saya merasa tidak seimbang di dalam rohani. Sehingga saya takut nanti dia sudah bisa ngajar kemana-mana dan saya cuma melongo gitu kan. Lah kan repot kalau kayak gitu. Tapi ketika Tuhan bicara bahwa dia adalah pasangan saya, berarti saya perlu belajar. Ya, saya perlu belajar bertumbuh dan saya tidak bisa membiarkan tingkat kerohanian saya persis sama gitu aja. Dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya itu pantang gitu ya. Jadi suami dan istri perlu bertumbuh bersama-sama. Juga kalau suami ingin melayani, istri juga dukung melayani. Mungkin bidang pelayanan berbeda, tapi kita bisa saling mendukung. Bangun roh kita tumbuh bersama-sama di dalam Kristus. Amen. Nah, sehingga anak-anak juga melihat contoh yang jelas dari pertumbuhan rohani orang tuanya. Dan tanpa bersusah payah, anak-anak akan ditolong. Anak-anak akan tolong, wah kalau aku rajin beribadah. Kenapa? Karena dia lihat keteladanan daripada orang tuanya. Karena itu, lalu kalau misalnya kita lagi mengagun mesbah keluarga, suami berdoa dalam bahasa roh, istri juga perlu sama-sama berdoa dalam bahasa roh, sehingga saling menguatkan satu yang dengan yang lain. Suami ikut Bible study, ikut pembelajaran transformation class, istrinya temani. Supaya nanti kalau udah sampai TC07 nggak mentok. Karena kalau TC07 harus diikuti suami dan istri ya Pak ya? Ya, betul. Nggak boleh sendiri. Nggak boleh gitu sendiri. ya. Kecuali yang sudah salah satunya berpulang lah. Tapi saya berdoa, mari selama kita dikasih kesempatan bersama-sama, kita perlu membangun keseimbangan. Itu dalam hal rohani. Demikian juga dalam hal jiwa, itu bicara pikiran, perasaan, dan kehendak. Nah, kita perlu belajar bertumbuh bersama-sama karena kita berdua di latar belakang yang berbeda. Tidak ada yang sama latar belakang kita. Itu sebabnya di dalam pernikahan kita saling melengkapi. Melengkapinya tidak berat sebelah, tapi seimbang. Sebab itulah kunci kehidupan rumah tangga yang bahagia. Nah, jadi kita belajar kepikiran kita, nggak harus pikirannya sama gitu ya. Kalau yang satu senang makan bakso, nggak harus yang satu lagi harus senang makan bakso. Tapi pikirnya sama. Kalau yang satu ingin menyenangkan Tuhan, ya bangun pagi-pagi, bangun mesbah keluarga. Nah, kalau istri ingin bangun mesbah keluarga, suami perlu juga bersikap, wah masih ngantuk dan sebagainya. Ayo latih disiplin kita. Nggak semuanya bisa langsung jadi insan, tapi kita latih disiplin kita. Perlu sama-sama saling berharga. Kalau suami ingin bangun mesbah keluarga, istri juga belajar, oh saya perlu siapin makan pagi. Oke, itu dikerjain dulu, bangun lebih pagi. Supaya waktu mesbah keluarga semua bisa berdoa bersama-sama. Belajar mengenakan pikiran Kristus. Ya, belajar mengenakan pikiran Kristus sehingga tidak menimbulkan konflik. Nanti kalau hari Minggu istri bilang, Pak ke gereja dulu. Enggak, jalan-jalan dulu ke gereja kan bisa nanti malam. Nanti malam udah capek baru ke gereja. Nah, jadi belajar sehingga bisa memahami prioritas satu dengan yang lainnya. Belajar mengelola
perasaan, mengelola emosi. Jangan membiarkan kebiasaan-kebiasaan buruk terus bertumbuh dan dibiarkan. Ayo dua-duanya belajar supaya memiliki perasaan juga yang semakin seimbang. Menuju ke arah Kristus. Iya. Ya. Nah saudara, coba tulis ya, di chat ya, supaya saudara ingat. Keseimbangan itu adalah kunci kehidupan. Ya. Kenapa disebut kunci? Kunci itu benda yang kecil, tetapi dia bisa membuka pintu yang besar. Banyak orang meremehkan, termasuk saya. Dulu saya tuh meremehkan. Saya berpikir saya bisa terbang sendiri, sendiri. Dulu kira-kira 30 tahun yang lalu saya ini memimpin sebuah organisasi yang levelnya nasional. Dan saya menjadi ketua youth nasional. Saya ada di full timer di mana gereja punya kapasitas nasional. Akibatnya apa saudara? Saya masih ingat ya, saya punya kantor tuh di Modern Land. Saya punya kantor di BSD. Saya punya kantor di Youth Center. Saya punya kantor di LC. Saya punya kantor aja 4. Saudara bayangkan, ini kalau saya 2 aja, perlu 8 hari saudara. Itu baru 2 hari di kantor. Dan bayangkan saya ngerjain kerjaan sini, ngerjain kerjaan sini, ngerjain kerjaan sini. Sampai-sampai itu belum jadwal pelayanan, itu baru ngantor. Menyelesaikan persoalan-persoalan di setiap tempat itu punya tugas yang sendiri sesuai dengan kantornya. Kalau kantor gembala yang ngurusin gereja cabang, gereja lokal. Kalau sebagai ketua departemen di Youth Center ngurusin youth seluruh Indonesia. Nah, akhirnya saya tidak pernah, boleh dibilang tuh ya, datang pergi, bahkan kadang-kadang saya itu tidak melihat istri ya dari Senin ke Senin lagi. Karena jadwal saya tidak bisa kuasai dan akhirnya Ibu Flora itu mengalami kesenjangan. Dan saudara saya tidak mungkin lupa, Ibu Flora selalu nyanyi kalau saya pulang dari luar kota. Coba C. Sampai saya hafal lagunya saudara. Kenapa hafal? Karena lagu ini lagu wajibnya Ibu Flora. Perhatian, perhatian. Saya butuh perhatian. Anak saya udah mulai bertumbuh dan lama-kelamaan dia juga protes. Tapi saya tak berdaya sudah. Karena jadwal begitu padat, saya pergi dari kota ke kota ya karena pelayanan. Badan sih kuat aja karena masih muda ya, 35-30 tahun yang lalu saya masih muda sekali. Berarti umur saya sekitar 30-an. 30 tuh saudara ya. Ini hari Minggu khotbah nih, udah khotbah nih dari pagi sampai malam. Sret, naik mobil 3 jam, KKR Seninnya, Selasa kota-kota lain. Terus akibatnya Ibu Flora dan anak Ike ya, itu dia tidak mendapatkan kasih sayang. Jadi seimbang itu bukan cuman rohani, tapi seimbang juga di dalam membagi waktu. Harus ada waktu buat istri, ada waktu untuk anak, ada waktu untuk pelayanan. Dan sejak 22 tahun yang lalu, gereja kita tuh bulan Februari ini memasuki usia yang ke-22. Tepatnya nanti tanggal 22 Februari. 22 tahun yang lalu ketika Tuhan memerintahkan saya membangun gereja ini, maka yang pertama kali yang saya lakukan adalah saya minta supaya hari Senin itu semua off. Pelayanan ya off, kegiatan ya off, full timer ya off. Saudara kenapa kok off semua? Supaya jemaat juga melayani keluarganya. Saya juga melayani Bu Flora dan Ike. Full timer juga punya waktu keluarga. Jadi semua itu 22 tahun yang lalu
saya baru menemukan kehidupan yang normal. Ibu Flora pengen belanja, saya bisa temani. Bu Flora pengen nongkrong beli bakso, saya bisa temani. Ike pengen beli baju, saya bisa temani. Pokoknya apa yang saya masih bisa spend waktu, itu ternyata membuat bertumbuhnya secara emosional, ya bertumbuh baik. Karena banyak anak pendeta. Kemarin saya baru pulang dari luar kota pelayanan. Dan saudara tahu salah satu penderitaan seorang gembala itu, kalau dia melihat anaknya tidak bisa mengikuti pertumbuhan rohani orang tuanya. Saya pada waktu saya sambil cerita makan-makan, dia cerita bahwa anak laki-laki yang pertama yang dia rindukan bisa melayani bersama-sama dengan orang tuanya, justru nggak melayani. Dan jemaat yang melayani, coba saudara bisa bayangkan nggak, anaknya pendeta nggak melayani, malah jemaat yang melayani. Wah, itu sebuah pergumulan tersendiri. Oleh karena itu saudara perlu banget punya keseimbangan. Karena keseimbangan itu kunci. Kelihatannya saudara ya, saya masih ingat waktu saya menyuruh Ike untuk dia sekolah. Saya bilang, kenapa kamu nggak sekolah teologi aja, Ke? Saudara tahu jawaban Ike? Dia jawab gini, emang papa dulu kuliah S1-nya teologi untuk melayani Tuhan. Itu kayak saya di KO saudara. Kalau kayak tinju itu sekali pukulan langsung nggak bisa ngomong. Saya jawab enggak ya. Dengan kata lain, saya tidak bisa mengharapkan anak saya untuk sekolah teologi. Coba bayangkan. Padahal sebenarnya saya rindu dia sekolah teologi ya. Ya sudah, saya tidak pernah. S2, pada S2 gimana mau ambil teologi? Enggak, saya mau ambil business development. Kenapa? Untuk ngembangin bisnis saya. Jadi saya tidak KO yang kedua kali. Dan saya tidak pernah menduga ketika suatu hari tahun lalu ya Maya, betul ya? Tahun lalu tiba-tiba Yunike datang dan dia tiba-tiba dapat panggilan Tuhan untuk kuliah, saudara. Dan dia bilang, "Pak, saya mau sekolah teologi ya, tapi bukan karena disuruh Papa. Tapi karena saya mau sekolah teologi karena saya dipanggil Tuhan." Waduh. Saudara, gantian air mata saya meleleh gitu ya. Saya jadi ganti nangis karena saya bersukacita melihat anak saya mau bertumbuh. Dan sekarang pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan ke saya itu pertanyaan-pertanyaan yang dalam begitu. Pertanyaan-pertanyaan yang mendasar, dalam, dan saya senang dia bertumbuh. Ingat ya, keseimbangan dalam waktu, keseimbangan di dalam saudara, kalau saudara kerja, kalau saya pelayanan, harus seimbang di dalam keluarga. Seimbang juga di dalam pelayanan. Seimbang juga dalam kesehatan tubuh kita. Kalau kita nggak seimbang antara pelayanan, tidur, pelayanan. Dulu saya pelayanan dari terbit matahari hingga terbit kembali. Saya jarang istirahat sedikit sekali. Kenapa? Ya saya pakai pergi traveling. Jalan di waktu harusnya tidur. Waktu sudah selesai harusnya bangun, saya masih ada di tengah-tengah perjalanan. Tapi karena waktu itu saya belum ngerti ya. Dan saya mulai menyadari bahwa saya harus hidup seimbang. Coba kita baca satu ayat ya. 2 Korintus pasal 6 ayat 14. Ayat ini mengajarkan kita dari sejak awal kita membangun rumah tangga harus memperhatikan ini. Coba perhatikan. Silakan Ibu Flora. 2 Korintus 6 ayat 14. Janganlah kamu merupakan pasangan
yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan, atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Iya. Saudara perhatikan, seimbang di dalam ayat ini itu seimbang dalam kepercayaan, seimbang dalam keyakinan. Bahkan Rasul Paulus berkata, bagaimana mungkin gelap bersatu dengan terang? Bagaimana orang yang satu percaya Tuhan Yesus, yang satu enggak? Dan itu menyulitkan di dalam keluarga. Tapi banyak orang ya karena cinta dilabrak ini firman. Saudara, yang menciptakan manusia itu Tuhan. Tuhan itu tahu bagaimana cara rule hidup manusia. Karena dia yang menciptakan. Dan kalau manusia merasa dirinya lebih hebat, dia langgar itu firman. Saudara lihatlah. Saya lihat banyak pernikahan-pernikahan yang melanggar firman ini. Dianggap biasa, dianggap dia menang gitu. Akhirnya dianggap dia lebih tahu gitu. Dan saudara akhirnya banyak yang firman itu dilanggar. Dan saya melihat banyak konflik, banyak yang diakhiri dengan banyak perceraian. Oleh karena itu saudara, perlu, karena Tuhan bilang jangan merupakan pasangan yang tidak seimbang. Makanya kita mesti belajar berusaha untuk seimbang. Seimbang dalam keyakinan, seimbang dalam pertumbuhan rohani. Saya juga senang bukan hanya anak saya bertumbuh. Istri saya juga bertumbuh. Ibu Flora dulu, kalau saya melayani, Ibu Flora mendampingi. Tapi kalau saya sekarang suruh khotbah, saya khotbah keluarga, saya tuh tenang. Kenapa? Karena Ibu Flora sekarang sudah bisa melayani bersama-sama. Kan gak mungkin saudara saya bawa istri orang lain yang pintar khotbah, saudara. Untuk khotbah keluarga. Kayak paling mantep ya harus dengan ibu gembalamu. Makanya saya terus menolong dia untuk bertumbuh. Dan sekarang bukan hanya itu. Sekarang dulu kalau wanita banyak tanya ke saya. Sekarang Ibu Flora bisa memuridkan wanita. Dan wanita-wanita sekarang diperlengkapi bukan hanya Ibu Flora. Dia bangkitkan leaders, para wanita. Dan para wanita juga bangkit sekarang di gereja kita untuk melayani. Bahkan pengkhotbah-pengkhotbah wanita muncul dari murid-murid yang dilayani oleh Bu Flora. Kenapa? Karena saya mulai belajar seimbang. Seimbang dalam memberi perhatian. Sehingga Bu Flora senang belajar firman. Senang untuk bertumbuh. Senang untuk melayani para wanita. Dan kita lagi belajar bagaimana. Kalau saya pergi keluar kota, maka Ibu Flora tugas utamanya, prioritasnya adalah mendampingi saya. Kenapa? Tugas dari anak-anak. Dia bilang sejak gereja ini ada, tugas utama ibu adalah menjaga bapak kemana bapak pergi. supaya apa? Menemani ya, menjaga kayak satpam ya saudara ya. Menemani. Ya, lebih mendampingi dan menjaga juga kalau ada ya rubah-rubah kecil ya toh, di tengah jalan. Saya pernah KKR saudara, KKR ya, lagi pengurapan, wah hadirat Tuhan kuat sekali. Terus saudara tumpang tangan. Orang biasanya kalau tumpang tangan jatuhnya kemana coba ayo? Belakang, bak. Catchernya di belakang. Tapi ada orang, jatuhnya ke depan, sudah bus. Jatuh ke depan. Untung ada Bu Flora langsung jet. Dan itu yang bisa selamat. Saudara, banyak pendeta yang jatuh, saudara. Itu salah satu keuntungan seimbang. Istrinya selalu ikut. Apa saudara? Jadi tengah-tengah yang apalagi di era media sosial, gampang aja dipotret dan dibuat cerita yang berbeda. Oke? Jadi ingat, kita perlu seimbang di dalam keyakinan, seimbang dalam pertumbuhan rohani, seimbang di dalam kekuatan roh, keseimbang dalam kejiwaan kita, seimbang di dalam kesehatan dalam ketubuh kita. Coba kalau sudah umur seperti kita nih, kalau seandainya salah satu sudah sakit, kebebasan kita tidak bisa
Bagaimana mungkin saya bisa bahagia, bisa pergi kalau istri saya sakit di rumah. Itu at least mengurangi banyak kebahagiaan kita. Oleh karena itu, cara yang terbaik adalah menjaga keseimbangan. Dan saya bersyukur hari ini 22 tahun yang lalu saya belajar dan sadar itu, dan kemudian kita tata, dan semakin hari semakin indah di dalam Tuhan. Oke? Dan saya berdoa, bapak-bapak jangan cari uang terus menerus. Cari uang kan penting. Tapi jangan sampai lupa. Sampai seorang anak, ya saudara berangkat sebelum anakmu pergi, pulang anakmu udah tidur. Makanya kadang-kadang ada ini anekdot ya. Ada bapaknya ada di rumah pada hari Minggu, maka dia tanya sama maminya, "Itu om itu siapa namanya, Bapak?" Mama katanya. "Om siapa?" "Om gimana? Itu papamu." "Kok kita nggak pernah lihat ya?" Nggak pernah lihat karena dia cari duit. Makanya sekarang coba belajar bapak-bapak atur waktu, dengan ibu-ibu atur waktu. Sekali-sekali berdua sama anak-anak pergi bareng. Karena keseimbangan itu adalah kunci kehidupan. Wow. Dan keempat terakhir, silahkan Ibu Flora. Yang keempat adalah bicara tentang kesepakatan. Kesepakatan itu adalah kuasa kehidupan. Iya. Boleh chat sama-sama ya. Kesepakatan adalah kuasa kehidupan. Alkitab berkata dengan jelas dalam Matius pasal 16 ayat 18. Matius 18 ayat 19 berkata, "Jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga." Iya. Bukankah kita sebagai suami istri punya Bapa yang sama ya Tuhan? Yeah. Makanya berdua itu perlu sepakat. Kalau kita ingin setiap doa kita dijawab, belajarlah sepakat ya dengan suami. Yeah. Ya saya ingat banget dulu ketika kami setelah sekian tahun belum punya keturunan, kami berdoa dengan sepakat. Walaupun tidak instan, tapi Tuhan menjawab doa kami. Nah, dalam banyak hal kalau kita belajar sepakat, maka Tuhan mudah sekali untuk menjawab setiap doa kita. Makanya jangan ada yang disembunyikan di antara suami dan istri. Betul. Ya, jangan berdoa, "Tuhan berkati keluarga kami." Tapi ternyata ada hal-hal yang disembunyikan di balik kantong suami maupun di balik kantong istri. Nah, kita perlu belajar sepakat, ya. Kalau mau expense apa yang besar, belajar sepakat. Jangan bilang, nanti kalau ngomong sama suami nggak dikasih, udah deh nggak usah ngomong-ngomong. Yang penting saya mau ini ya. Nah, itu kita perlu belajar. Yeah. Karena kalau ada satu yang disembunyikan, ingat ya, bohong itu nggak pernah berdiri sendiri. Kalau sekali kita berbohong, itu perlu bohong lain untuk menutupinya. Jadi supaya kita bukan jadi pendusta bukankah tidak ada dusta di antara suami dan istri, maka supaya tidak terjadi tempat dusta, maka kita perlu belajar terbuka. Amin. Ya. Nah, jadi baik suami yang punya keinginan, misalnya dia pingin ganti mobil baru, istri bilang nggak perlu, mobil masih bisa. Tapi buat suami penting ganti mobil. Nah, belajarlah kita punya dari komunikasi itu tadi. Komunikasi kan dasar kehidupan. Bangunlah komunikasi yang baik, sehingga bisa ketemu titik temu, kita bisa sepakat dalam segala hal. Ya. Di dalam membesarkan anak, di dalam pengelolaan keuangan, di dalam misalnya ingin membantu keluarga besar, ada yang perlu dibantu, istri merasa keluarga perlu dibantu, tapi suami kok nggak setuju gitu. Nah, belajar komunikasikan. Seringkali pasangan itu tidak menyetujui karena komunikasi yang tidak jelas. Ya, jadi kalau misal saya dan suami belajar. Kalau misalnya suami ingin bantu keluarga, tapi dia cuma, "Mah tolong kirimin." Kalau saya nggak ngerti, ya saya tanya. Saya nggak akan mau ngirim kalau sesuatu yang saya nggak ngerti. Buat apa gitu loh. Jadi kita akan punya komunikasi. Dan itulah caranya kita membangun kesepakatan. Karena kesepakatan itu kuasa kehidupan. Apapun yang kita sepakati, itu bisa menghasilkan hal-hal yang besar. Jika bersatu, ya,
Ingat ya, jika bersatu, kalau kita rukun suami dan istri, maka Mazmur 133 juga berjanji, kesanalah Tuhan akan memerintahkan berkat. Jadi hidup kita berkuasa karena Tuhan memerintahkan berkatnya juga dalam hidup kita. Ya, ngomongin anak, kalau sepakat, mendidik anak juga perlu sepakat. Jangan anaknya lagi sakit batuk, mama bilang nggak boleh es, papa bilang, oh kamu es ya? Papa lagi sibuk, papa minta es. Papanya nggak mau diganggu, ya udah main aja kasih uang. Nah, kan repot kalau nggak sepakat. Nanti begitu beli es, mamanya mau marah sama anaknya, tapi yang ngasih duit bapaknya marah bapaknya. Perkara es krim dong. Ya, betul. Jadi kita perlu sepakat, nilai-nilai dalam keluarga juga perlu disepakati berdua. Bagaimana nilai kita dalam mendidik anak, bagaimana nilai kita terhadap keuangan, bagaimana nilai kita kepada perkara-perkara rohani, bagaimana nilai kita terhadap pekerjaan. Ya, dalam banyak hal kita perlu belajar sepakat. Bagaimana nilai kita kepada penampilan, ya. Kita perlu belajar sepakat. Misalnya suami minta uang saku yang besar, kenapa? Karena aku perlu tampil, bajuku mesti branded gitu loh. Tapi istrinya nggak setuju, masa gitu ya harus branded. Nah, jangan menjadi pertengkaran. Mari belajar dikomunikasikan. Apa yang diperlukan pasangan, kita bisa belajar memenuhi, demikian juga pasangan terhadap kita. Bu, kalau nggak sepakat bagaimana tuh, Bu? Nah, kalau kita nggak sepakat, kita perlu datang kepada Bapa kita yang sama, Bapa kita yang di sorga. Kita perlu datang dan perlu sama-sama mendengarkan, karena memang tidak semuanya otomatis bisa sepakat. Ya, nggak usah susah-susah. Saya waktu awal pernikahan, suami saya bilang, saya mau minta dimasakin bayam. Saya nggak doyan bayam. Lah kan repot kalau tiap hari dia bilang, saya mau makan bayam. Saya nggak doyan. Terus saya suruh nggak makan, lalu dia makan sendiri. Kan nggak lucu juga. Nah, kita belajar sepakat mulai dari hal-hal yang kecil. Ya, nah lalu kalau misalnya nggak sepakat, oke, jangan dibiarkan menjadi bermasalah. Yuk sama-sama kita datang kepada Tuhan dan saling merendahkan diri. Amen. Satu dengan yang lain. Dan ingat ya, kalau nggak sepakat jangan lalu diem-dieman. Ingat, dasar kehidupan itu adalah komunikasi. Jadi komunikasi itu harus dibangun. Dan ada perubahan yang menjadi proses. Jadi sometimes seperti tadi ya, maunya makan bayam terus. Bayam, sayur asem yang saya perlu belajar untuk menikmatinya. Ya, nah jadi ya saya juga perlu belajar, dia juga perlu belajar makan yang saya suka gitu kan ya. Nah jadi capcay, aduhai. Nah dari hal sekecil itu, oh ternyata saya jujur saya menghargai ketika dia mau belajar makanan kesukaan saya. Ya dong. Dan saya juga belajar menghargai, apalagi waktu itu yang masak, kalau mertua datang itu pasti yang masak mertua, dan masakan mertua tuh enak. Jujur harus saya akui enak. Jadi saya, oh begini, oh ternyata bisa kok. Jadi kalau misalnya jangan dibiarkan berkepanjangan kalau tidak sepakat, ya. Tapi kita datang kepada Bapa, kita komunikasikan, tunda sebentar, belajar merendahkan diri, apa ya yang saya masih bisa kurangi sehingga ketemu titik temunya. Lalu kita mulai lagi pembicaraan, ya, sehingga ketemu titik temunya dan belajar selama gini. Ya, kalaupun mengikuti keinginan ini juga tidak mendatangkan tidak menanggung konsekuensi yang membahayakan kok. Kalau tidak sepakat, belajar menyerahkan keputusan, kalau saya belajar menyerahkan keputusan kepada pasangan. Karena dia yang bertanggung jawab sama Tuhan. Kalau sampai salah, ya dialah yang urusannya dengan Tuhan. Makasih, Bu. Saudara, semua harus diusahakan menuju kepada kesepakatan. Why? Karena kalau kita sepakat, ya, itu lahirnya tuh dahsyat. Coba ya ini dari ayat ini dulu. Saya mau bongkar dulu. Aku berkata kepadamu, jika dua orang di dunia ini sepakat, ini suami istri pasti yang paling mudah. Permintaan mereka dikabulkan. Jadi ada 3 berkat yang bakal datang atau 3 hal yang bakal terjadi ketika saudara sepakat. Nomor 1, doa-doamu dijawab oleh Tuhan. Tapi kalau nggak sepakat, ya sulit. Makanya ketika kita sepakat, mujizat bisa terjadi. Oke? Sekarang yang kedua. Apa yang terjadi yang kedua? Coba kita baca Mazmur 133.
ayat yang pertama, kedua, dan ketiga. Ini bagus. Jadi Tuhan menyuruh kita, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Jadi kalau kita itu rukun, atau kita unity, atau kita sehati, atau kita sepakat, maka ini akibatnya. Dia bilang ayat yang kedua, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, lalu meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Jadi yang kedua, yang tadi itu doanya dikabulkan. Kan asik saudara. Yang kedua, Alkitab menulis apa yang terjadi ketika saudara sepakat. Kalau saudara sepakat, maka pengurapan dari Tuhan itu turun. Jadi turun dari kepala, dari suami, turun ke istri, turun ke anak-anak. Jadi anak-anak kita kenapa bisa jadi orang yang diurapi? Karena suami dan istri itu sepakat. Jadi gimana kalau banyak orang, gimana sih membuat anak kita bisa senang melayani Tuhan? Gimana supaya dia bisa menang terhadap bulian di sekolah? Gimana ketika dia diejek, ketika dia menghadapi konflik? Kenapa dia bisa kuat? Karena ada urapan. Urapan itu Allah. Urapan itu apa sih Pak? Urapan itu adalah kemampuan Allah atau kuasa Allah yang diberikan kepada kita. Kemampuan Tuhan yang luar biasa itu diberikan kepada saudara dan saya untuk menyelesaikan semua tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan kepada kita. Jadi seorang worship leader, kenapa dia bisa nyanyi bagus? Ya memang dia diurapi untuk itu. Kenapa pelukis kok lukisnya? Ya dia diurapi untuk itu. Kenapa ada anak yang dibully dia tetap bertahan. Ada anak yang dibully akhirnya dia stres, depresi. Karena dia kekurangan pengurapan. Tapi kalau dia punya pengurapan, pengurapan itu akan mengajar dia. Pengurapan akan melindungi dia. Pengurapan akan membawa dia mengenal Tuhan. Pengurapan akan menyaksikan kuasa Tuhan bekerja di dalam hidup anak-anak kita. Gimana Pak caranya? Ya suami dan istri mesti rukun. Makanya saya tuh usahakan, kenapa yang terakhir? Saya yakin ke depan banyak doa saya lebih dijawab Tuhan. Why? Karena saya udah disuruh mengasihi. Sekarang saya sejak itu, saya nggak pernah bertengkar dengan Ibu Flora. Nggak pernah konflik, nggak pernah sama sekali. Why? Karena saya mulai masuk satu dimensi yang dulu saya tuh nggak ngerti. Dulu saya menuntut dia dulu yang berubah. Nah sekarang enggak, saya berubah. Saya dulu yang berubah, saya belajar mengasihi. Dan ketika kita unity, apa yang terjadi? Doa-doa kita dijawab. Siapa yang untung? Kita berdua. Jadi kita ini pemain ganda campuran. Jadi tidak boleh kita ganda campuran lalu bertengkar sehingga bola kita biarkan. Jangan dong, kita ganda campuran. Kita fokus ke bola, bola badmintonnya. Jangan kita diskusi, kita berantem di dalam lapangan. Bolanya jatuh dan akhirnya kalah. Makanya saudara, sepakat yang kedua membuat pengurapan Tuhan turun. Mengalir dari atas ke janggut dan ke jubahnya. Tapi yang ketiga yang luar biasa. Dia bilang gini, yang ayat ketiga. Seperti embun gunung Hermon turun ke Bukit Sion. Kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. Jadi saudara, wow ini berkat yang ketiga. Saudara bakal diberkati dengan berkat yang super besar. Saudara embun dari Gunung Hermon sampai ke Bukit Sion. Saudara itu kira-kira ya dari Lembang sampai Tangerang. Kalau saudara ke Bukit Hermon itu kira-kira 3-4 jam sampai ke Gunung Sion. Naik mobil ya. Jadi kalau saya bayangkan sekarang embun dari sebesar apa dari Lembang yang bisa mengalir ke Tangerang, pasti besar sekali. Jadi dengan kata lain, kalau kau rukun, ada aja berkat Tuhan sehingga kamu tidak bisa kekurangan. Orang lain kurang, kamu enggak. Menurut catatan gaji sih kelihatannya ini kayak enggak cukup. Tapi kok cukup terus ya? Karena apa? Kamu rukun. Makanya saya berusaha untuk sepakat. Pak, kalau tidak sepakat bagaimana?
Nah tadi Bu Flora bilang, berdoa, usahakan untuk sepakat. Tapi sometimes ada tidak kata sepakat. Nah saya pernah ajarkan kepada saudara, dalam setiap keluarga harus satu komando. Tidak boleh, sekalipun istri punya pendapat, suami punya pendapat, yang keluar adalah keputusan bersama. Tapi kalau tidak bisa mendapatkan, harus keputusan pemimpin yang tertinggi, yakni keputusan suami. Itu yang saya sebut dengan satu komando. Tetapi berusahalah sepakat, karena sepakat adalah sebuah nilai yang baik untuk sebuah pernikahan. Makanya saudara, kemarin ada yang lucu ya. Saya lagi berdoa karena 3 bulan saya habis operasi kaki, nggak olahraga hampir 2 bulan saudara. Operasi mata saya udah sebulan nggak boleh olahraga. Nggak boleh angkat karena matanya nanti jahitannya apanya lah. Dokternya bilang nggak boleh olahraga, nggak boleh ngangkat. Oh, baiklah dok. Jadi saya nggak bisa olahraga berat, olahraga kardio nggak boleh, angkat beban nggak boleh. Akibatnya badan saya naik, berat badan. Nah berat badan naik, saya berdoa dong saudara, betul nggak? Tuhan turun, aku berdoa supaya berat badanku bisa kembali turun 10 kilo lagi Tuhan. Saya tidak setuju. Terus kemudian Ibu Flora berdoa setelah itu, tetapi Tuhan saya tidak setuju Tuhan, dia turun 10 kilo. Gimana Tuhan bisa menjawab saudara? Saya lagi berdoa turun 10 kilo. Ibu Flora langsung jawab, oh Tuhan saya tidak setuju Tuhan. Ini bukan main loh saudara, serius, saya lagi berdoa, serius. Oh Tuhan, tolonglah Tuhan supaya aku sampai saya berusaha saudara. Saya kalau treadmill, saya kalau sepedaan 1 jam. Supaya apa? Supaya turun. Karena 3 bulan gak olahraga. Tapi saya tai chi masih tiap hari, olahraga tiap hari tai chi. Tapi gak boleh olahraga yang berat. Jadi saya cuma bisa tai chi. Biasanya kan saya olahraga yang berat. Akhirnya saya bisa main padel. Saya memang turun, tapi nggak tahu berapa jawabannya Tuhan. Karena Bu Flora nggak setuju saya turun Kalau 10 kilo. Oh, kalau 10 kilo. Sepakatnya berapa Bu turunnya Bu? Kan katanya biarkan Tuhan yang menjawab. Biarkan Tuhan yang menjawab. Jadi nanti Tuhan akan menurunkan saya 10 kilo. Kalau 10 kilo mah kempot Pak, suamiku. Saudara, jadi kemarin kita mengalami ketidaksepakatan di dalam doa. Yang waktu saya berdoa. Dan saya aja berpikir, gimana Tuhan menjawab ya? Gimana suami dan istri tidak sama? Nah, sambil kita ketawa, kita berkelakar, selesai berdoa, ya udah kita cari kata sepakat. Ya, tapi kita udah sepakat, kita turun, setuju. Kita sepakat turun berat badan, olahraga keras, sepakat untuk menurunkan berat badan, setuju semua. Makan dikurangi, sepakat. Gitu sudah sepakat semua. Cuman berapa kilo belum ditentukan saudara. Karena belum sepakat Ibu Flora. Baiklah, mari kita sepakat pada chat terakhir. Kesepakatan adalah kuasa kehidupan. Powerful sekali. Dan mari kita naikkan doa ayat yang lagu yang terakhir, lalu kemudian Ibu Flora akan berdoa. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Mari kita satu dalam doa untuk pokok-pokok doa yang dimasukkan. Kami merendahkan diri dan kami bersyukur Tuhan.
Betapa banyak sebenarnya Engkau memberikan kekuatan, Engkau memberikan senjata, Engkau memberikan kemampuan untuk kami mengalami banyak janji firman Ya. Tuhan. Sehingga kami boleh mengalami dan mengecap semua kebaikan Tuhan lewat keluarga. Aku berdoa biar malam hari Engkau berbicara lewat setiap rumah tangga demi rumah tangga, keluarga demi keluarga. Ya. Kami berdoa hati bapak-bapak kembali kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kembali kepada bapak-bapaknya. Kami bawa dalam doa malam hari ini Tuhan untuk anak-anak-Mu yang masukkan pokok doa. Ya. Kami mau berdoa buat mereka yang sedang mencari pekerjaan, Ya, Tuhan campur Tuhan. tangan. Tuhan Beri berdaulat, pekerjaan yang kami mau terbaik. bergantung kepadamu sebab kami percaya bagi Tuhan tidak sulit. Ajari kami mengenali jalan-jalan-Mu dan jangan kami tertarik kepada apa yang mencelakakan. Sekalipun tampaknya seketika menolong, tapi ajari kami mengikuti jalan-jalan Tuhan. Orang yang berjalan dalam kebenaran Tuhan akan bela. Aku berdoa baik mereka yang ada di Tangerang, baik mereka yang ada di luar kota dan sekarang mengalami vakum dalam pekerjaan Tuhan, Engkau menolong Tuhan. Beri pekerjaan Engkau yang memberikan terbaik, pekerjaan yang terbaik Tuhan. Ya, Kami juga mau berdoa buat keluarga kami, anak-anak kami Tuhan. Tuhan, orang tua kami yang sedang menderita sakit Tuhan, mereka yang ada di rumah sakit maupun yang sedang menjalani perawatan di rumah Tuhan, Ya. Engkau menolong, Engkau memberikan kesembuhan dan biarlah oleh bilur-bilur Yesus, Ya. anak-anak-Mu disembuhkan. Mereka Ya. yang mengalami sakit jantung, mereka yang Ya. mengalami pemulihan akibat operasi Tuhan, mereka yang mengalami gangguan pencernaan, Tuhan kami mau berdoa, mereka yang mengalami gangguan pada tulang, otot dan urat-uratnya Tuhan, kami berdoa oleh bilur-bilur Ya. Yesus, Engkau menyembuhkan Tuhan. Kami berdoa juga untuk anak-anak-Mu yang mengalami gangguan pada setiap organ, apakah itu baik pada ginjalnya, pankreas, limfa Tuhan. Kami mau berdoa pada rahim, kami berdoa Engkau menjamah oleh bilur-bilur Yesus, setiap anak-anak-Mu disembuhkan. Yes. Kami mau berdoa Tuhan, kami berdoa Engkau memberkati Tuhan supaya baik setiap anak-anak-Mu, Engkau memberkati kesehatan di negara dan bangsa ini. Kami berdoa, jauhkan daripada pandemi yang menghancurkan, jauhkan daripada wabah yang menghancurkan. Kami berdoa Indonesia akan menjadi Indonesia yang sehat Ya, Tuhan. Tuhan. Aku mau berdoa udara di Indonesia akan menjadi semakin sehat. Air yang ada di Indonesia, setiap sumber alam yang ada di Indonesia adalah sumber alam yang sehat sebab Tuhan memelihara umat-Mu. Kami percaya seperti Engkau memisahkan Israel, membedakan Israel dari Mesir, Israel yang ada di tanah Gosen Kau bedakan. Kami berdoa Engkau juga memelihara hidup anak-anak-Mu Benar, Tuhan. Tuhan. Tidak ada yang mengalami gangguan kesehatan yang berarti di tengah-tengah kesusahan yang terjadi. Kami berdoa Tuhan, tangan-Mu memelihara setiap hidup kami. Kami juga berdoa anak-anak kami akan menghadapi mulai ujian akhir Tuhan. Kami berdoa dalam waktu dekat, kami berdoa Engkau memberkati mereka Tuhan. Mereka akan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Biar Engkau menyertai dan menuntun Tuhan. Kami berterima kasih untuk semua kebaikan-Mu. Dan kami berdoa Engkau memberkati setiap usaha pekerjaan anak-anak-Mu kerjakan Tuhan. Baik wira swasta, baik orang-orang yang bekerja di kantor, Engkau memberkati mereka. Jadikan terang-Mu bersinar Tuhan lewat hidup setiap anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa. Kami kembalikan segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya kepada-Mu di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Mari angkat dua tanganmu dan pulanglah kembali dalam aktivitasmu dan terimalah berkat Tuhan. Biarlah berkat yang terbaik yang berasal dari Allah Bapa, kasih dan cinta dari Tuhan Yesus, persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus kiranya menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat malam, sampai jumpa di mesbah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.